Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yusuf Avatar Channel bersama saya M. Yusuf. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah-sejarah dari HTML dan juga apa sih kegunaan HTML dan apa sih perbedaan bahasa pemrograman dan HTML tersebut. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Tonton videonya sampai habis. Oke. Pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan HTML. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu HTML. Pengertian HTML yaitu HTML adalah bahasa markah yang digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web dan kontennya yang kemudian diterjemahkan oleh aplikasi web browser menjadi tampilan visual. Contoh aplikasi web browser itu yang sering kita gunakan seperti Mozilla, Opera, dan yang lainnya. HTML itu dapat diumpamakan sebagai struktur bangunan pada rumah yang mendefinisikan di mana letak atap, dinding, lantai, jendela, dan yang lainnya. Sedangkan HTML dapat mendefinisikan judul, konten, sidebar, folder, dan yang lainnya pada halaman web. Oleh karena itu, HTML pasti digunakan dalam membuat sebuah website. Jika kita buka website-website yang ada di internet, pasti kita temui HTML di sana. Oke, selanjutnya, nah ini kita contohkan antara HTML dan CSS. Nah, contohnya seperti bangunan rumah. HTML itu bagaikan struktur rumahnya, yaitu mendeskripsikan komponen yang ada pada bangunan rumah. Sedangkan CSS seperti bangunan rumah yang ada catnya, telah diberi warna dan gaya pada bangunan rumah. Nah, itu adalah contoh dari perbedaan HTML dan CSS. Nah, kemudian kita akan mengetahui sejarah HTML. HTML diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Namun, belum dirilis secara resmi saat itu. Ide tentang HTML bermula pada saat Lee bekerja di CERN, Laboratorium Eropa untuk Fisika Partikel di Jenewa, Swiss. Saat itu, para peneliti fisika sering berkolaborasi dan melibatkan lembaga dari seluruh dunia. Tim Berners-Lee memiliki ide gagasan agar peneliti dari seluruh dunia mampu mengumpulkan informasi dengan mudah. Ide tersebut tidak hanya mengumpulkan semua makalah penelitian yang kemudian disimpan di komputer pribadi, melainkan memungkinkan setiap makalah bisa menautkan teks ke dalam ke makalah lain yang relevan. Hal ini ditujukan agar saat ada referensi silang dari satu makalah ke yang lain, peneliti hanya perlu klik pada link yang ada. Jadi, peneliti tidak perlu mencari referensi yang dimasukkan karena sudah langsung terkoneksi dengan link. Konsep inilah yang kemudian disebut sebagai hypertext. Pada saat itu, ada beberapa metode penerbitan yang berkembang, di antaranya adalah
HTML, Trough, LaTeX, Microsoft Word, dan lain-lainnya. HTML yaitu Standard Generalized Markup Language. Dipilih oleh Tim Berners-Lee sebagai dasar karena dapat diterapkan pada mesin apapun. Tim atau Lee menambahkan atribut href untuk digunakan sebagai hyperlink yang menautkan antar halaman. Selanjutnya, apa sih perbedaan bahasa pemrograman dengan bahasa markah? Singkatnya, bahasa pemrograman digunakan untuk memproses, sedangkan bahasa markah digunakan untuk menampilkan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Bahasa pemrograman berfungsi untuk memerintahkan komputer agar memproses data sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita inginkan. Di dalamnya biasanya terdapat variabel, fungsi ataupun loop yang tidak akan kita temui di HTML. Sedangkan bahasa markah berfungsi untuk menentukan elemen dalam dokumen dengan cara menandainya menggunakan menggunakan kode marking up. Misalnya, jika kita ingin membuat tulisan tebal dengan HTML, maka yang perlu kita lakukan adalah menandai tulisan tersebut dengan kode pembuka, yaitu siku buka, B, siku tutup, dan kode penutup yaitu kurung siku, garis, dan B. Selanjutnya, apa sih kegunaan dan fungsi HTML? Kegunaan dan fungsi HTML, fungsi utamanya adalah sebagai struktur halaman web yang memberikan aturan tentang bagaimana halaman dan konten web tersebut ditampilkan. Web browser merender berdasarkan tag yang ditulis pada file HTML. Nanti pembahasan ini dan contoh-contoh HTML itu akan kita bahas pada video berikutnya. Untuk kegunaan dan fungsi HTML, contoh yang pertama, mengatur format teks. HTML dapat digunakan untuk mengatur format teks, misalnya membuat paragraf, menebalkan teks, teks miring, garis bawah, heading, dan quote. Yang berikutnya, membuat list. Terdapat dua tipe list, yaitu ordered dan unordered list yang dapat dibuat. Berikutnya, menampilkan multimedia. HTML dapat digunakan untuk menampilkan gambar, video, dan audio ke dalam halaman web. Berikutnya, membuat tabel. Jadi, kolom dan baris dapat ditentukan, jumlah kolom dan baris dapat ditentukan dengan tag yang ada. Selain itu, pengaturan border juga disediakan. Yang terakhir, membuat form. Mulai dari input teks, radio, checkbox, hingga input multimedia. Oke. Sekian untuk pengenalan HTML. Kita akan bertemu pada video berikutnya, yaitu kita akan praktek langsung seperti apa cara membuat web menggunakan HTML. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.